Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salsa, Sobat Salatiga Sehat. Bertemu lagi bersama saya Hana dalam kegiatan Infus, info untuk Salatiga Sehat. Menindaklanjuti kasus lumpuh layu di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan terkonfirmasi polio, maka sesuai rekomendasi Komite Imunisasi Nasional harus dilaksanakan respon imunisasi melalui pelaksanaan Subpin Polio atau yang kita sebut Subpekan Imunisasi Nasional Polio. Melalui pelaksanaan Subpin Polio sejumlah 2 putaran, yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Khususnya pelaksanaan Subpin Polio ini akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengulik lebih jauh lagi tentang pelaksanaan Subpin Polio ini, maka telah hadir bersama saya narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Tasfia Sri Prihati. Beliau adalah Subkoordinator Surveillance, Karantina Kesehatan, dan Imunisasi. Kita sambut dulu Bu Dokter. Selamat pagi. Bu, selamat pagi. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik Bu, kita langsung saja ya Bu. Kan tadi kita ketahui sudah terjadi KLB polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebenarnya kenapa sih Bu bisa muncul polio itu sendiri dan bagaimana kasus polio di Salatiga? Oh iya, baik. Kita sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Hana ya, kita harus tahu dulu apa itu polio ya. Jadi sebenarnya polio itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Mbak Hana. Jadi virus namanya virus poliomyelitis. Nah, apa itu virus poliomyelitis? Penyakitnya seperti apa? Jadi sebenarnya polio ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang pemerintah sudah sejak lama ya, sejak lama mempunyai upaya-upaya untuk memusnahkan istilahnya ya, atau mengeradikasi polio. Nah, tetapi sampai saat ini kasus itu memang masih terjadi. Nah, kenapa kok masih terjadi? Ya tentu saja berarti belum semua virus itu termusnahkan, masih ada. Nah, virus poliomyelitis ini menyerang pada manusia, kemudian dia berkembang biak di saluran pencernaan. Nah, berkembang biak di saluran pencernaan atau kalau virus namanya replikasi ya, jadi dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, jadi berlipat-lipat, kemudian dikeluarkan melalui kotoran manusia. Nah, lewat kotoran inilah sumber penularan. Jadi kalau nanti penularannya lewat apa? Tentu saja ya lewat kontaminasi kotoran, bisa mungkin karena perilaku hidup bersih dan sehatnya belum terlaksana dengan baik ya, tidak ada kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kemudian ada mungkin anak-anak atau orang yang terinfeksi habis membuang kotoran atau BAB gitu ya, kemudian menyentuh makanan dan sebagainya, itu bisa menular lewat makanan atau bahkan menular lewat lingkungan. Misalnya dia BAB sembarangan kan di sungai atau di selokan lewat aliran air itu, sedangkan airnya itu dipakai untuk kegiatan aktivitas rumah tangga, untuk mandi, untuk mencuci, untuk bahkan mencuci sayur mayur misalnya gitu ya, untuk memasak, air minum. Nah itu bisa tertular lewat lingkungan ya, gitu Mbak Hana. Dan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena apa? Menyebabkan cacat permanen ya, menyebabkan cacat permanen, bahkan bisa menyebabkan kematian karena penyakit ini menyebabkan kelumpuhan ya, dan kelumpuhan ini kalau dia sampai mengenai saluran pernafasan atau otot-otot pernafasan, maka akan terjadi henti nafas atau meninggal tentu saja ya, kalau begitu Mbak Hana. Jadi sangat berbahaya dan yang paling efektif hanya dengan mencegahnya dengan imunisasi, karena sampai sekarang belum ada obatnya ini penyakit polio. Berarti seperti yang tadi Ibu jelaskan, dampaknya itu kan bahkan bisa sampai kematian. Betul. Gitu kan. Terus ditularkan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Yang tidak betul perilaku ya. Yang tidak betul gitu dan dari lingkungannya. Saya tadi dia menyerangnya melalui saluran pencernaan. Nah, sebenarnya Bu, kalau misalnya boleh tahu nih, itu yang paling beresiko tertular virus
polio itu siapa? Oh iya, gitu. baik. Apakah orang dewasa juga? Oke, ya jadi virus poliomielitis ini bisa menyerang ke semua umur. Tetapi yang paling rentan dan paling sering terjadi itu pada anak-anak di bawah 5 tahun. Kenapa pada anak-anak di bawah 5 tahun? Ya tentu saja karena sistem kekebalannya belum sempurna. Kemudian virus ini dia akan menyerang ke sistem saraf. Jadi bukan menyerang saluran pencernaan ya. Saluran pencernaan tadi hanya tempat replikasinya. Oh, tempat replikasinya. Iya, misalnya ya, tempat tumbuh kembangnya. Tapi yang diserang virus ini adalah sistem saraf. Makanya kenapa gejalanya ada kelumpuhan seperti itu, Mbak Hana. Nah, Bu, pelaksanaan supin polio ini akan dilaksanakan di mana saja? Supin polio ini, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya ada 2 putaran. Nah, tentu saja kita akan melaksanakan di tempat-tempat di mana sasaran itu berada. Ya, dan ini kan sasarannya banyak sekali nih. Untuk Kota Salatiga ada 21.120 anak. Kan tidak mungkin kita laksanakan dalam satu waktu di satu tempat. Ya, jadi jadwalnya nanti akan diatur dalam satu pekan itu dan dilaksanakan di tempat-tempat sasaran berada. Nah, sasarannya siapa dulu kan gitu. Sasarannya siapa dulu, yaitu anak-anak umur 0 sampai 7 tahun. 7 tahun ini dalam artian 7 tahun 11 bulan 29 hari. Jadi ulang tahun ke-8 kurang 1 hari. Oh, nah, 8 itu tahun kurang 1 ya, hari. Kalau yang sudah 8 tahun pas tidak termasuk ya, tapi 8 tahun kurang 1 hari termasuk. Atau lebih gampangnya anak-anak yang kelahirannya mulai tanggal 17 Januari 2016. Jadi sebelum tanggal itu tidak masuk yang diberi imunisasi, tapi setelah tanggal itu masuk. Nah, pelaksanaannya tentu saja kalau anak-anak usia ini 0 sampai 7 tahun kan dia ada yang masih bayi di rumah ya kan, ada yang sudah PAUD, ada yang TK, dan ada yang kelas 1 atau kelas 2 SD. Sehingga nanti pelaksanaannya di Posyandu itu kita fokus ke balita, kemudian ke TK dan SD, dan juga di puskesmas. Nanti jadwalnya akan diatur oleh puskesmas wilayah masing-masing. Begitu. Lalu Bu, misalnya nih, bagaimana sih kita bisa tahu kalau misalnya kita itu sudah terkonfirmasi polio, apakah ada gejala-gejalanya? Ya, kalau pertanyaannya terkonfirmasi tentu saja harus lewat pemeriksaan laboratorium. Jadi harus ditemukan virus polio. Begitu ketemu berarti dia terkonfirmasi polio. Seperti tadi yang kasus di Klaten dan juga di Pamekasan. Ya, ada gejalanya kok mengarah ke polio. Kemudian diperiksa di lab, nah ternyata ketemu betul ini ternyata disebabkan oleh virus polio. Nah, kalau untuk gejalanya, jadi kita harus tahu dulu masa inkubasi dari penyakit polio ini. Masa inkubasi itu dari virus masuk ke tubuh kita sampai muncul gejala. Itu bisa 3 sampai 6 hari. Jadi misalnya ya, iya cepat. Jadi misalnya saya nih, ke sungai, kemudian di situ mencuci misalnya buah dan sebagainya, langsung makan di situ misalnya, padahal airnya sudah tercemar virus polio. Nah, itu mungkin saya belum apa-apa sampai 3 hari. Nah, gejalanya bisa muncul 3 sampai 6 hari. Oh, mungkin hari kelima saya kemudian mulai merasa agak demam. Kemudian ada mungkin mual, pusing, badannya pegel-pegel seperti itu. Jadi gejala awalnya itu sebenarnya belum khas ya, masih sulit dibedakan dari penyakit-penyakit yang lain. Kalau orang Jawa mungkin gejala masuk angin biasa, tapi nanti ketika sudah masuk minggu kedua sampai minggu ketiga itu biasanya sudah mulai gejala-gejala kelumpuhannya itu muncul. Jadi kok terasa 2 kaki kok lemes, makin lama kok susah digerakkan sampai tidak bisa berjalan. Akhirnya lumpuh tidak bisa berjalan, dan lumpuhnya ini layu, makanya dinamakan penyakit lumpuh layu. Lah, lumpuh layu itu yang seperti apa? Alum kalau orang Jawa bilang ya. Jadi lemes, kan ada orang lumpuh tapi kaku. Tidak bisa jalan karena kaku. Ya, kalau ini lemes kayak seperti tidak ada kekuatannya sama sekali. Itu
khas di penyakit polio. Jadi kalau Iya. misalnya di 6 hari pertama itu belum terlalu terlihat ya Bu, gejalanya Iya, masih betul. demam-demam biasa. Iya. Jadi orang paling nanti istirahat sebentar sembuh gitu. Iya, Ternyata betul. nanti di minggu kedua dan ketiga itu baru terasa tidak bisa Gejala-gejala digerakkan, kelumpuhan. lumpuh layu tadi ya Bu. Iya, betul. Ya, makanya gini Mbak Ana, kalau ada yang gejala mengarah ke kelumpuhan tadi, terutama untuk anak-anak kurang dari 15 tahun, kemudian gejalanya itu kurang dari 2 minggu, selalu kita periksa fesesnya atau kotorannya ya untuk dibuktikan oh ini penyebabnya polio atau bukan. Dan itu selalu kita lakukan. Dan tadi kan ada pertanyaan kondisi Kota Salatiga terkait penyakit polio ya. Iya, Alhamdulillahnya sampai saat ini belum pernah ada penyakit polio atau kasus polio terkonfirmasi yang ditemukan di Kota Salatiga. Nah terus pasti pada bertanya toh, lah kenapa Salatiga nggak ada kasusnya kok harus melaksanakan supin polio agar kan gitu. Ya. Iya, jadi supin polio ini merupakan respon KLB yang harus dilakukan di wilayah regional ya, karena tadi ada kasus tadi di Klaten, Jawa Tengah dan di Pamekasan, Jawa Timur, sehingga kedua provinsi ini secara keseluruhan harus melaksanakan supin polio, ditambah dari Kabupaten Sleman juga melaksanakan. Kenapa? Karena satu, Kabupaten Sleman juga berbatasan dengan Klaten. Yang kedua, kasus yang ada di Klaten itu dirujuk ke rumah sakit yang ada di Sleman. Oleh karenanya, rekomendasi dari KIN tadi, Komite Imunisasi Nasional, Kabupaten Sleman juga harus melaksanakan supin polio. Tujuannya apa? Biar virusnya ini terisolir, kemudian anak-anak di wilayah ini juga ada herd immunity atau kekebalan komunitas, sehingga nanti kasusnya itu stop gitu saja. Jadi hanya tidak menambahkan lagi. Iya, tidak ada tambahan. Iya. Misalnya nih Bu, kalau misalnya anak kita sudah terlanjur terkena polio, apakah bisa disembuhkan? Iya, kalau dikatakan bisa disembuhkan kalau dia sudah masuk di kelumpuhan atau cacat permanen memang tidak bisa disembuhkan. Dikatakan belum ada obatnya. Tapi kalau baru tahap-tahap awal kemudian sudah diperiksakan secara dini, nah bisanya dicegah agar tidak terjadi kelumpuhan, diobati suportif dan sebagainya. Karena memang rata-rata virus itu sebagian besar memang tidak ada obatnya. Bisa dikatakan ya self-limiting disease juga. Jadi penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri, tergantung ya. Tergantung apa itu? Satu, tergantung orangnya kekebalannya bagus atau tidak. Kemudian yang kedua tergantung virusnya, virus yang masuk banyak atau tidak, virus yang masuk kuat atau tidak. Nah itu nanti akan menentukan keparahan penyakit pada seseorang. Jadi makanya jangan sampai kena prinsipnya saat ini untuk polio. Karena begitu kena belum ada obatnya, begitu kena ada resiko terjadi kecacatan permanen, begitu kena ada resiko kematian. Jadi yang paling efektif saat ini adalah mencegah jangan sampai kena. Salah satunya dengan imunisasi polio, nanti diperkuat dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Berarti tadi kan usaha kita selain mencegah imunisasi tadi diperkuat dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin Bu ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Sobat Salsa untuk mengajak nih, mungkin kan ayah bunda sedang menonton di video kita kali ini, mungkin Ibu bisa ada pesan-pesan buat penonton kita. Oh iya, jadi Sobat Salsa, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bawa anak-anak kita, tetangga-tetangga kita yang punya putra-putri 0 sampai 7 tahun, saudara-saudara kita dibawa ke pos-pin terdekat ya yang sudah dijadwalkan oleh puskesmas wilayah masing-masing untuk mendapatkan imunisasi polio sebanyak 2 tetes. Jadi bukan suntik ya, hanya tetes, 2 tetes selama 2 kali di 2 putaran. Putaran pertama tanggal 15 Januari 2024 selama sepekan,
dan dilanjutkan putaran kedua tanggal 19 Februari 2024 selama sepekan. Selama sepekan ini tentu saja sesuai dengan jadwal masing-masing. Tidak usah takut, efek sampingnya juga sangat sedikit, jarang sekali terjadi. Ya paling hanya demam, rewel biasa, itu hal yang biasa, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Bisa mencegah penyakit polio, penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan cacat permanen bahkan kematian. Itu Mbak Hana. Terima kasih Bu. Sebelumnya nih Bu, untuk persiapan apa yang harus dilakukan ayah dan bunda sebelum mereka membawa anaknya untuk melakukan imunisasi polio? Ya, jadi yang dipersiapkan tentu saja mungkin bisa diedukasi sedikit putra-putrinya, tidak usah takut, nanti hanya diberi obat seperti obat tetes sebanyak 2 tetes dan rasanya manis, tidak disuntik dan manfaatnya sangat besar. Kemudian sebelum dibawa mungkin harapan terlebih dahulu, dipastikan putra-putrinya sehat, tidak baru demam, tidak baru sakit yang parah ya. Tetapi kalau hanya mungkin batuk pilek ringan bisa dibawa, nanti akan diperiksa dulu Mbak Hana. Jadi sebelum jadi tidak usah takut, tidak usah ragu ibu-ibu sekalian, putra-putrinya sebelum diberikan imunisasi akan ada petugas kesehatan yang kompeten yang akan melakukan screening ya. Jadi ini aman diberikan imunisasi saat ini atau harus dijadwalkan, misalnya harus ditunda, misalnya putra-putrinya ada yang panas tinggi dan sebagainya. Tidak masalah, nanti bisa berkonsultasi dengan petugas. Misalnya nih Bu, anak kita ada yang sakit demam, tadi kan di screening ternyata mereka belum bisa ikut imunisasi polio. Nah nanti langkah selanjutnya apakah ada susulan apa gimana? Itu 2 putaran kan ya Bu ya, Januari dan Februari itu apakah Januari dan Februari itu yang khusus yang pertama kali atau mungkin itu ada susulannya juga gimana? Oh ya, jadi ada yang namanya sweeping Mbak Hana ya. Jadi untuk putaran pertama itu kan ini kan namanya supin ya. Supin itu kan pekan imunisasi nasional. Jadi dilaksanakan selama sepekan. Jadi kalau putaran pertama tanggal 15 Januari 2024 berarti sampai sepekan itu berarti tanggal berapa? 20 ya, tanggal 20 Januari. Nah, setelah pekan pertama, pekan kedua ini nanti untuk sweeping, termasuk tadi mungkin yang di tanggal 15 sampai 20 baru demam. Nah, mungkin di minggu berikutnya sudah sembuh bisa diberikan gitu. Kemudian juga putaran kedua juga seperti itu, ada sweepingnya ya. Jadi setelah pelaksanaan 1 pekan, nanti pekan berikutnya untuk sweeping. Jika belum sembuh ya nanti minggu berikutnya bisa diberikan. Jadi masing-masing pekan itu ada pelaksanaan pertama dan sweepingnya. Ada sweeping. Jadi harapannya seluruh anak-anak di Kota Salatiga khususnya umur 0 sampai 7 tahun itu semuanya tidak ada yang tertinggal mendapatkan 2 tetes imunisasi polio. Targetnya berapa persen Bu? Apa 100% atau berapa persen? Iya, kalau idealnya sih harapannya semua anak tidak ada yang tertinggal satu pun ya. Tetapi target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 95%. 95%. Iya, agar kekebalan komunitas itu nanti terbentuk. Ya, jadi untuk mengantisipasi penyakit polio juga lebih optimal. Gitu. Jadi targetnya teman-teman 95% anak-anak bisa terimunisasi polio ya Bu. Iya, betul. Nah misalnya nih Bu, anak yang sudah kita bawa imunisasi polio, pernah ada kejadian nggak Bu? Misalnya mereka sakit setelah diimunisasi atau gimana? Iya, kalau untuk imunisasi polio ini ya berupa 2 tetes itu sampai saat ini jarang sekali ada efek sampingnya. Kemarin sebenarnya di Aceh sudah melaksanakan lebih dulu Mbak Hana. Lebih dulu. Karena di Aceh kan ada kasus juga, ada kasus polio, kemudian juga direspon dengan pelaksanaan supin polio. Nah, selama pelaksanaan di Aceh itu juga tidak ada bukti efek samping dari vaksinasi atau imunisasi polio. Ada laporannya, ternyata setelah diperiksa lebih lanjut ada 3 laporan ya waktu itu, laporan yang KIPI namanya ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius, maksudnya gejalanya itu dianggap parah. Nah ternyata setelah
investigasi, diperiksa lebih lanjut bukan karena imunisasi polio. Ternyata ini ada 3 anak yang satu berbarengan dengan infeksi dengue atau demam berdarah. Kemudian yang kedua berbarengan dengan infeksi kusta. Ya, kemudian yang satu juga karena penyakit lain. Jadi koinsiden kejadiannya. Jadi berbarengan pas infeksi. Mungkin pada saat polio dia belum nampak gejala-gejala penyakitnya, ya setelah di imunisasi, baru penyakitnya gejalanya muncul beberapa hari lagi, dikiranya karena imunisasi polionya, tapi ternyata karena seperti itu. Jadi insya Allah aman ya teman-teman semua. Ibu misalnya nih, kan imunisasi polio itu masuk ke dalam imunisasi wajib. Betul. Misalnya anak kita baru seminggu yang lalu sudah imunisasi polio, apakah mereka harus wajib juga mengikuti supin polio ini atau begitu? Ya, nah ini yang spesial dari pelaksanaan supin polio itu tidak memandang status imunisasi ya, karena pelaksanaan supin polio ini semua anak harus mendapatkan imunisasi secara serentak bareng agar kekebalannya nanti juga terbentuknya sempurna ya. Jadi tidak memandang status imunisasi, mau 1 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu sudah mendapatkan imunisasi polio, pada saat supin harus mendapatkan. Jadi tetap wajib ya, jadi tidak usah takut, tidak ada efek samping. Baru seminggu yang lalu kok Bu Dokter dapat polio, kok sekarang dapat lagi, nanti overdosis dan sebagainya. Enggak ada overdosis dalam kegiatan imunisasi. Jadi tidak ada efek samping yang buruk. Justru nanti kekebalannya akan terbentuk secara sempurna. Baik Sobat Salsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Dokter Via sudah hadir menyempatkan untuk melakukan diskusi terkait pelaksanaan supin polio ini. Baik Sobat Salsa, mari bersama-sama kita berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan supin polio. Saya Hana, izin pamit dan undur diri, sampai bertemu lagi di infus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.